Saya Calvin Andi Wambrau, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Pada video kali ini saya akan memberikan gambaran secara umum mengenai Financial Risk Management atau manajemen risiko keuangan yang diajarkan oleh Profesor Insinyur Roy Sambel. Overview and summary of the Financial Risk Management course, atau ikhtisar dan ringkasan khusus mengenai manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah proses bagaimana mengidentifikasi risiko, menilai risiko, atau membuat indikator penilaian, mengelola risiko, dan mengimplementasi strategi serta pengawasan dan evaluasi. Financial management adalah suatu ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan suatu entitas atau organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau begitu, apa manfaat manajemen keuangan bagi individu dan profesional? Adalah bagaimana pemahaman keuangan pribadi, bagaimana kemampuan untuk menghindari utang berlebih, meningkatkan kualitas hidup, mengerti dampak keputusan keuangan, beradaptasi dengan perubahan hidup, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan profesional. Pada saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana risiko-risiko keuangan. Ada beberapa risiko yang akan saya berikan pada saat ini, yaitu yang pertama adalah risiko fluktuasi pasar atau market risk. Ini berbicara tentang bagaimana risiko akibat perubahan harga di pasar keuangan, seperti saham, obligasi, komoditas, dan valuta asing. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia menghadapi kenaikan biaya impor akibat pelemahan rupiah. Yang kedua adalah risiko suku bunga atau interest rate risk. Risiko saat perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai aset atau biaya peminjaman, yaitu jenis-jenisnya itu ada risiko harga atau price risk, risiko reinvestasi, risiko suku bunga mengambang. Contohnya adalah kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peminjaman perusahaan. Yang ketiga, risiko kredit adalah risiko ketika peminjaman gagal membayar utang. Misalnya risiko gagal membayar. Risiko konsentrasi. Risiko konsentrasi ini adalah potensi kerugian yang cukup besar yang mengancam kesehatan keuangan. Dan yang berikut adalah risiko pemulihan. Ini berbicara tentang risiko kerugian perusahaan akibat kerusakan pada kemampuannya untuk menjalankan operasi sehari-hari. Sebagai contoh adalah dapi kerugian ketika usaha-usaha kecil gagal bayar pinjaman. Yang keempat adalah risiko likuiditas. Adalah risiko ketika perusahaan tidak memiliki kas atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban. Jenisnya adalah risiko likuiditas aset,
risiko likuiditas pendanaan, dan risiko likuiditas pasar. Sebagai contoh adalah perusahaan real estate kekurangan kas untuk membayar tagihan operasional. Yang kelima adalah risiko operasional. Adalah risiko kerugian akibat kegagalan dalam proses, kesalahan manusia, atau gangguan sistem. Yang pertama adalah risiko proses. Ini adalah jenisnya. Adalah kerugian pendapatan akibat proses yang tidak efektif atau tidak efisien. Yang berikut adalah risiko teknologi. Ini bagaimana berbicara tentang dampak negatif akibat munculnya penerapan teknologi informasi. Dan yang berikutnya adalah risiko manusia. Sebagai contohnya adalah bank mengalami kerugian besar akibat kegagalan sistem IT. Yang keenam, risiko hukum dan politik. Adalah risiko akibat perubahan peraturan atau kondisi politik yang mempengaruhi bisnis. Ada risiko hukum, risiko regulasi, dan risiko nasionalisasi. Sebagai contoh, perusahaan minyak internasional menghadapi risiko nasionalisasi pemerintahan yang baru. Cara tentang manajemen risiko keuangan, maka berbicara juga tentang teori-teori dasar dalam risiko manajemen keuangan itu sendiri. Ada beberapa teori yang saya ambil di sini, yaitu teori portofolio modern. Yang kedua adalah capital asset pricing model. Yang ketiga adalah teori arbitrage pricing. Yang keempat, value at risk. Dan yang kelima, teori prospek. Time value of money adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang sama di masa depan. Ada dua konsep dasar dalam time value of money. Yang pertama adalah present value dan yang kedua future value. Penerapan TVM atau time value of money dalam manajemen risiko, yaitu penilaian proyek investasi atau net present value. Yang berikutnya adalah pengelolaan utang dan kredit dan perencanaan dana pensiun. Strategi-strategi pengelolaan risiko keuangan, yaitu yang pertama avoidance atau penghindaran, mitigasi, transfer atau transferensi, dan yang keempat acceptance atau penerimaan. Yang berikutnya adalah berbicara tentang kinerja saham. Adalah menunjuk pada bagaimana harga saham sebuah perusahaan berfluktuasi dan menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi pemegang saham selama periode waktu tertentu. Landasan teori kinerja saham. Yang pertama adalah teori pasar efisien. Konsep ini menyatakan bahwa harga saham selalu mencerminkan informasi yang tersedia di pasar. Yang kedua, teori portofolio modern. Teori ini dikembangkan oleh Harry Markowitz, di mana menekankan pentingnya diversifikasi dalam mengelola risiko.
Yang ketiga, capital asset pricing model. Model yang digunakan untuk menentukan return yang diharapkan dari sebuah saham berdasarkan risikonya dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Yang keempat, teori perilaku keuangan atau behavior finance. Teori ini menyatakan bahwa keputusan investasi seringkali dipengaruhi oleh psikologi manusia dan perilaku seperti overconfidence atau ikut-ikutan berpegang pada informasi yang salah. Indikator kinerja saham. Yang pertama adalah return saham. Yang kedua adalah volatilitas. Yang ketiga price to earning ratio. Yang keempat adalah price to book ratio. Kinerja saham dan manajemen risiko keuangan. Yang pertama adalah teori portofolio modern. Yang kedua, teori asset pricing model. Yang ketiga, teori pasar efisien. Dan yang keempat, teori perilaku keuangan. Strategi manajemen risiko dalam kinerja saham. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Yang kedua adalah hedging. Yang ketiga, cut loss. Dan yang keempat adalah asuransi porto. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih.